Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semuanya, kaum muslimin wa muslimat, wal netizen wal netizat, dimanapun Anda berada. Kembali ke channel Akhbar Zaman mengenai konflik-konflik Ba'lawi dan zuriat-zuriat Wali Songo yang saat-saat ini sedang viral. Bahkan sekarang ini makin ramai ketika kita lihat dari kajian-kajian Ki-Imad. Oke, lanjut kajian beliau Ki-Imad. Pertama awal menyatakan bahwa nasab Ba'lawi kepada Rasulullah itu diragukan kesohihannya, diragukan keabsahannya. Itu awal mula kajian beliau. Seiring berjalannya waktu, beliau menyatakan dalam ceramahnya, menyatakan bahwa secara ilmiah nasab Ba'lawi itu munqati, jadi terputus. Juga bisa dikatakan nasabun maudu'un, nasabun do'ifun jidan gitu. Itu semakin levelnya itu semakin naik gitu. Tadinya diragukan, sekarang menjadi nasab maudu, nasab do'if, jidan kan gitu. Kan hebat kan. Jadi yang tadinya nasabnya Ba'lawi itu diragukan, kemudian hari demi hari seiringnya berjalannya waktu beliau naik level gitu, naik itu bahwasanya nasab Ba'lawi itu sudah munqati, bisa dikatakan do'ifun, jidan maudu'un, segala macam gitu. Nah, yang lucunya lagi, sekarang sedang viral gitu di media sosial bahwasanya beliau itu menyatakan nasab Ba'lawi kepada Rasulullah itu mukhtalafun fih. Kan lucu. Itu real, bukan editan, bukan asli. Itu video beliau menyatakan bahwa nasab Ba'lawi sampai ke Rasulullah itu mukhtalafun fih. Setelah beliau ini kajian ilmiah, diskusi di Megu. Kemudian setelah di Megu malamnya, pagi siangnya di Benda Kerep sampai maghrib. Sehingga keputusan dari diskusi ilmiah tersebut mencanangkan bahwa Ba'lawi kepada Rasulullah itu mukhtalafun fih gitu. Ya, beliau pertama menyatakan bahwa Sunan Gunung Jati itu dari Musal Kazim gitu, bukan dari Abdul Malik Al-Azmar Khan. Itu sudah pasti keputusan dari musyawarah atau diskusi tersebut bahwa Sunan Gunung Jati itu dari Musa Al-Kazim katanya gitu. Tapi saya belum kaji, saya belum analisa apa benar keputusan itu. Oke, kita lanjut lihat videonya, lihat kita faktanya. Jangan kemana-mana, masih bersama Akhbar Zaman. Yuk kita lihat fakta yang sebenarnya seperti apa. Mari tonton videonya. Dan untuk jalur yang terakhir ini, setelah saya teliti dengan seksama dalam waktu yang seperlu-perlunya, maka diketemukan adanya keterputusan riwayat selama 550 tahun, di mana Abdullah atau Ubaidillah sebagai anak Ahmad Al-Muhajir tidak dicatat oleh para ahli nasab yang sejaman dengan Ahmad bin Isa bahwa beliau punya anak yang namanya Ubaidillah. Kitab-kitab yang sezaman dengan Ahmad bin Isa menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa
tidak ada anak yang bernama Ubaidillah seperti silsilah yang kita saksikan dari para habaib yang mengaku sebagai keturunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru pada tahun 895 Habib Ali As-Sakran menulis dalam kitabnya Al-Burqatul Musiqa bahwa leluhur mereka yang bernama Ubaidullah adalah keturunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sejak wafatnya Ahmad bin Isa 345 Hijriah sampai tahun 895 Hijriah tidak ada satu muslim pun yang menyebutkan bahwa Ubaidullah adalah keturunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka secara ilmiah nasab-nasab mereka ini adalah nasab yang munqati', nasab yang terputus, bisa dikatakan nasabun maudhu'un, bisa disebut nasabun dhaifun jiddan, bisa juga disebut nasabun batilun ghairu sahihin. Sangat sulit secara ilmiah untuk dikatakan bahwa mereka adalah merupakan zuriyah dari para Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah isi daripada ceramah Ki Imad. Jadi bisa disimpulkan bahwa Ki Imad itu sudah memastikan nasab Ba'alawi itu terputus, itu intinya. Tapi nyatanya dalam video kekinian beliau itu ada kajian baru, ada keputusan baru. Beliau itu mempunyai keputusan baru. Mari kita lihat videonya, video selanjutnya. Tetap bersama Akhbar Zaman. Bapak Ibu, saya dipesan melalui pesan singkat WA, Pak Kiai tolong jangan bahas nasab sensitif. Saya tanya apa ama bendahara, siapa itu yang SMS jangan bahas nasab? Judi katanya. Berarti itu disuruh sama bendahara itu. Bendaharanya ketakutan saya bahas nasab. Insya Allah saya tidak akan bahas nasab. Cuma saya mau laporan musyawarah nasab tentang silsilah Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah diputuskan pas maghrib, dari mulai malam di Meguh, dilanjutkan di Benda Kerep dari mulai pagi sampai pas azan maghrib, ditutup oleh doa Kiai Muayyad. Hasil keputusannya dibacakan oleh Kiai Haji Ahmad bin Hasan. Diputuskan bahwa silsilah Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah bukan ke Ba'alawi tapi ke Musa Al-Kazim. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa nasab Ba'alawi kepada Rasulullah termasuk dalam kategori nasab mukhtalafun fihi. Pewaris para nabi adalah ulama, bukan tu bagus. Kita simpulkan bahwa di video yang barusan ini sungguh berbeda dengan apa pernyataan Ki Imad dalam video yang lama, kan gitu. Yang jadi permasalahannya ini kan kajian ilmiah. Syarat metode ilmiah itu, salah satu dari syarat metode ilmiah adalah fakta. Yang pasti setiap tahapan dari metode ilmiah harus bisa tertangkap oleh akal atau data yang terbukti
dan sudah menjadi suatu kenyataan. Kemudian salah satu syaratnya lagi, kajian ilmiah harus analitik. Nah, juga harus tanpa prasangka. Yang menarik lagi, syarat dari kajian ilmiah adalah harus konsisten. Keduanya, rumusannya, masalahnya, keputusannya harus konsisten. Itu yang perlu kita ketahui. Kajian ilmiah itu harus konsisten. Itu. Sekian video dari kami, Akhbar Zaman. Banyak kelepatan, banyak keluputan, yang mohon maaf. Dalam video ini bukan berarti saya membela Ba'lawi yang sekarang ini yang lagi viral, oknum-oknum Ba'lawi, Bahar, Taufik. Enggak, saya enggak lagi membela itu. Tapi ini loh, kajian ilmiah kok kayak gini gitu. Anda perlu berpikir, kajian ilmiah itu jangan seperti itu, harus konsisten gitu loh.